Baiklah, kita akan berbicara hari ini masalah sembelih. Apalagi hampir mendekati hari raya kurban. Banyak sekali hewan yang disembelih. Oleh karena itu, para penyembelih alangkah baiknya mengetahui cara-cara ataupun ketentuan-ketentuan cara menyembelih. Dan bagaimana bila terjadi sesuatu hal yang tidak diketahui ataupun sesuatu kejanggalan. Oleh karena itu, para penyembelih ataupun para yang punya hewan sembelih bisa memberi pendapat ataupun bisa memberi kritikan kepada penyembelih bila penyembelih ini tidak benar. Kadang-kadang ada kejanggalan ketika sembelih, sedangkan yang melihat ataupun yang punya hewan sembelih tidak ada komentar sedikit pun ketika sembelihnya itu salah. Dikarenakan takut rugi hewan belasan juta seperti lembu, waktu disembelihnya itu salah, maka haram untuk dikorbankan, haram untuk dimakan. Oleh karenanya, sebelum terjadi hal-hal yang seperti itu, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu bagaimana ketentuan-ketentuan ataupun hukum syariat yang membolehkan atau yang menghalalkan cara sembelih supaya bisa dimakan. Misalnya, seseorang menyembelih lembu atau sapi, menyembelihnya seperti biasa, pisaunya itu harus tajam, itu seperti biasa. Banyak yang mengetahui itu. Namun kadang-kadang ada sesuatu terjadi di luar target. Misalnya lembu itu melawan ketika disembelih. Hewan itu melawan sehingga pisaunya itu jatuh atau terpental. Padahal lagi sembelih. Jadi ketika kejadian seperti ini, kalau orang penyembelihnya itu refleksnya cepat, sudah pengalaman, maka dia cepat-cepat mengambil pisau tersebut yang jatuh, segera mengambil pisau itu langsung menyembelih kali kedua dengan cepat, di mana yang disembelih tadi itu belum habis kena ataupun belum semuanya terpotong urat-uratnya lembu itu tadi yang diwajibkan seperti syariat. Kalau seandainya pisau itu segera disembelihnya kali kedua, maka hukumnya boleh. Tidak apa-apa. Masih halal dimakan lembu itu walaupun disembelih 2 kali. Seperti kata Imam Al-Bujairimi, apa katanya? Wala yadurru raf'u sikini wa i'adatuha fauran. Tidak mengapa memotong berulang-ulang. Artinya apa? Yang artinya tidak mudarat mengangkat pisau itu dengan berulang-ulang dikarenakan darurat, tidak disengaja. Dengan catatan pisaunya itu yang jatuh cepat diambil lalu disambungnya kembali sembelihnya itu. Itu tidak mengapa. Begitulah kata Imam Al-Bujairimi.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya hukum sembelih sangat penting bagi yang penyembelih. Seperti kejadian tadi. Coba kita lihat seandainya dia panik, tidak punya ilmu ataupun tidak ada pengalaman dalam hal itu, sehingga ketika dia sembelih panik, jatuh, lalu bagaimana ini? Di kepalanya itu boleh lagi menyambung nggak? Boleh lagi menyambung sembelih nggak? Karena paniknya. Nah, ketika panik itu lama dalam berpikir ataupun lama jedanya ketika pisau itu jatuh, maka tidak boleh lagi untuk disembelih kali yang kedua. Jadi bagaimana kalau seandainya lembu itu hidup seperti hidup yang diterapkan di dalam kitab, hayat mustaqirrah, hidup yang tetap, lama, kalau pendapat ulama hidupnya layak hidup lagi. Misalnya habis dipotong, habis disembelih, tapi jatuh tadi pisaunya, kemudian kan terjadi hukum haram karena lama jedanya. Lembu itu tidak bisa dipotong kali kedua. Jadi bagaimana? Ya tunggu sampai besok. Layak hidup. Ada hayat mustaqirrah sama dia, sama lembu itu. Layak hidup. Kalau layak hidup, nah besok bisa disembelih kembali. Kalau tidak ada hayat mustaqirrah, maka lembu itu tidak boleh dimakan lagi. Makanya disitulah terletak sesuatu kejanggalan ataupun sangat merugikan bagi yang punya lembu. Makanya hati-hati kalau dalam memilih ataupun dalam mengeksekutor menyembelih lembu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita tahu ataupun perlu kita bicarakan, walaupun jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Contohnya, lembu yang hamil atau bunting. Gak ada pilihan lain. Itu pilihan satu-satunya. Maka disembelihlah misalnya. Kalau seandainya disembelih, nah, posisi lembu ini bunting. Lalu terjadilah penyembelihan. Ketika disembelih indungnya atau ibunya lembu, mati ibunya, ikut serta mati anaknya, maka hukumnya halal dimakan ibunya, halal juga dimakan anaknya. Karena mati ibunya, mati juga anaknya. Seandainya ibunya disembelih, anaknya lama matinya. Kalau tadi yang halal dimakan, begitu disembelih ibunya, ikut juga sebentar kemudian anaknya mati. Itu boleh, halal dua-duanya. Tapi kalau ibunya mati, lama kemudian baru mati anaknya. Nah, itu ibunya saja yang bisa dimakan, anaknya tidak, dikategorikan ke dalam najis, kotoran di dalam perut. Begitu hukum fikah. Itu ceritanya masih di dalam perut. Nah,
Bila ada kejadian lagi keluar perut. Anak lembu itu ketika disembelihnya ibunya, anaknya keluarlah kepalanya. Ini baru setengah lah ceritanya. Disembelih ibunya. Lalu sekalian keluar anaknya. Tapi masih setengah, masih kepalanya keluar. Ini hukumnya bagaimana? Apakah bisa dimakan anaknya ini? Nah, inilah yang harus kita bicarakan. Sekarang ibunya bisa dimakan karena sudah disembelih. Sedangkan yang jadi pertanyaan, anaknya ini sudah keluar kepalanya. Kalau keluar kepala seperti itu ada beda-beda pendapat. Kalau kata Syekh Ramli, Syekh Syarbaini, dan Syekh Ibnu Hajar, mereka sepakat tiga-tiganya, bila hidup anak lembu itu halal dimakan. Ya, dengan catatan disembelih lagi. Kalau hidup yang mustaqirrah. Kalau hidup tidak mustaqirrah, maksudnya begitu lahir dia mati. Dari ketiga pendapat ulama ini, Syekh Khatib Syarbaini, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, mereka sepakat halal dimakan anak lembu tersebut bila anak lembu itu hidup posisinya. Ketika keluar setengah anak lembu itu, posisinya hidup. Bila posisinya mati, ibunya disembelih, anak lembu keluar setengah mati. Nah, ini beda pendapat lagi. Kata Syekh Ibnu Hajar, halal. Kata Syekh Syarbaini, haram. Jadi alasan Ibnu Hajar mengatakan halal, alasannya apa? Karena hukum anak lembu keluar setengah itu sama seperti hukumnya dalam perut. Begitu maksud daripada Ibnu Hajar. Jadi dihitung kepada masih di dalam perut ibunya karena keluar setengah. Nah, makanya kita bilang tadi, kalau keluar lebih daripada setengah, itu lain lagi cerita hukumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ada hukumnya lagi di kelanjutannya bila anak lembu ini keluar habis. Lahir ketika disembelih ibunya. Kalau tadi setengah. Sekarang indungnya disembelih, anaknya keluar lahir, bagaimana hukumnya? Bila anak lembu ketika lahir itu hidup, ada hayat mustaqirrah, maka tidak halal untuk dimakan kecuali disembelih. Disembelih dulu anak lembu itu. Wajib disembelih kalau mau makan. Tidak bisa langsung ikut seperti sembelih ibunya. Walaupun ibunya itu sudah mati disembelih, anaknya tidak ikut karena sudah melahirkan. Di sana ulama mengatakan, walaupun sebelum disembelih ibunya lahir anaknya, tetap anak lembu itu disembelih lagi. Walaupun sesudah disembelih. Jadi ada dua kejadian di sana.
sebelum disembelih lembu, ibunya lembu, sebelum disembelih ibunya lembu melahirkan, itu sudah pasti sembelih dua-duanya. Sembelih ibunya, sembelih anaknya. Satu lagi, sesudah disembelih ibunya baru lahir anaknya. Hukumnya bagaimana? Sama juga. Ibunya ya sudah pasti sudah disembelih. Halal. Anaknya yang belum disembelih harus disembelih. Karena sudah pisah dari indungnya, dari perut ibunya. Jadi, dan anak itu, dan anak lembu itu hidup ya, hidup. Disembelih. Kalau mati, gitu lahir mati. Itu bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi. Kalau di dalam perut, kalau matinya sebentar, hidupnya sebentar lalu mati, itu ikut ibunya. Ikut ibunya, kalau ibunya halal, anaknya juga halal. Kalau keluar anak lembu tersebut posisinya mati, maka tidak boleh lagi disembelih dan tidak boleh lagi dimakan. Misalnya begini, ibunya disembelih, kemudian lahir anaknya, anak lembunya lahir. Ketika lahir anak lembunya ini, posisinya bagaimana? Hidup atau mati? Kalau hidup, ya disembelih aja. Kalau mati, ya seperti hukumnya mati. Tidak bisa disembelih lagi. Dan tidak ikut ibunya. Karena sudah keluar perut ibunya. Beda dengan posisinya masih di dalam perut ibunya. Nah, jadi hukumnya itu lain letaknya, lain hukumnya. Di dalam perut lain hukumnya, di luar perut lain hukumnya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan dan bisa menjadi ilmu bagi saya dan bagi kaum muslimin semuanya. Dan semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.